menyerang dan mencemooh pendeta ini di sosial media. Mereka yang menyerang pendeta ini mungkin secara doktrin benar. Ini mengingatkan saya akan kisah orang Farisi dan pemungut cukai, di mana orang Farisi ini merasa diri paling benar. Orang-orang seperti ini apakah penganut true gospel, Pak? Setahu saya Injil itu identik dengan kasih. Sudah betul waktu mengatakan Injil itu identik dengan kasih, tapi justru karena mengasihi jemaat, maka perlu ada yang memberikan teguran. Di dalam Alkitab saudara akan mendapati prinsip Allah yang mengasihi kita, Allah yang mengasihi anak-anak, itu dia menghajar dan menegur. Barang siapa ku kasih, dia ku tegur dan ku hajar. Kalau kasih di dalam pikiran saudara itu adalah kasih yang exclude hajaran, exclude teguran, itu bukan kasih yang di dalam Alkitab, itu kasih palsu. Kita mengasihi anak, pasti ada disiplin. Waktu anak itu keliru, ya kita beritahu. Di dalam pengertian ini namanya kasih. Yang membiarkan itu bukan kasih. Kalau di dalam kitab suci dikatakan anak-anak gampang, ya. Anak-anak gampang itu tidak ditegur dan tidak dihajar, dibiarkan oleh Tuhan. Ya. Kita bersyukur ada hamba-hamba Tuhan, ada rekan-rekan hamba-hamba Tuhan yang mengangkat, ya, memberikan satu pengajaran. Mengapa sih? Karena mereka mengasihi domba-domba Tuhan. Jadi saudara jangan balik ceritanya. Ini kok jadi nggak ada kasih? Kalau nggak menegur itu yang nggak ada kasih. Bacalah lagi Alkitab, saudara. Tapi apakah ini terus kemudian sama dengan sikap orang Farisi dan pemungut cukai? Saudara baca lagi deh Lukas 18 itu ya. Apa sih sebetulnya di situ yang dikatakan di sana oleh orang Farisi itu? Dia sedang berdoa, Tuhan, aku doktrin kristologinya begini. Nggak seperti pemungut cukai ini yang doktrin kristologinya kan bukan itu ya isinya. Dia sedang membanggakan pencapaian religius, berpuasa lah, memberi sedekah dan nggak pernah berzina dan hidup kudus dan moral tinggi dan sebagainya. Nah ini ya, ini yang dipersalahkan oleh Tuhan. Akhirnya nggak dibenarkan. Mengapa? Ya karena mereka menyombongkan ini. Tapi orang yang mengatakan kebenaran karena kasih terus kemudian, wah ini sudah pasti kesombongan. Bagaimana sih, saudara? Tapi bukan semua orang yang mengajarkan doktrin yang benar otomatis menjadi seperti orang Farisi, ya, saudara. Bukan. Yesus sendiri juga mengajarkan doktrin yang benar. Paulus mengajarkan doktrin yang benar. Petrus mengajarkan doktrin yang benar. Dan justru karena hamba-hamba Tuhan ini, ya, rasul-rasul ini mengasihi domba Tuhan, maka mereka juga masuk di dalam peperangan pengajaran dengan pengajaran yang sesat. Saudara bisa baca di dalam kitab suci. Gini loh, saudara jangan hipersentimentalisme ya. Ada orang menegur, aduh, emosi saya nggak enak, kurang mengasihi. Itu hipersentimentalisme. Jangan jadi orang Kristen kayak begitu. Ini langsung begitu ada teguran, langsung saudara gemeter gitu ya. Serangan jantung, nggak ada kasih nih yang ngomong dan sebagainya. Aduh, kok lembek sekali begini sih, ya. Aduh, bagaimana kalau saudara ketemu Yesus Kristus yang menjungkir balikan meja-meja di bait suci, ntar saudara juga akan shock lagi ya mendengar ini kalimat-kalimat yang keluar dari mulutnya Yesus Kristus. Yesus Kristus mengasihi, mengasihi, dan dia menjungkir balikan tatanan yang ngawur itu justru karena dia mengasihi. Saudara justru harus mempertanyakan ya, hamba Tuhan yang nggak pernah menegur, termasuk nggak pernah ada teguran terhadap dosa, nggak ada teguran terhadap ajaran yang salah. Itu bukan hamba Tuhan yang penuh cinta kasih, itu hamba Tuhan yang menjerumuskan orang-orang yang sepertinya digembalakannya, tapi dia nggak peduli mau binasa, mau terkutuk, mau apa, mau lepas daripada Kristus, ya terserah saja gitu. Yang penting saya tetap mengasihi. Tapi mengasihi apa itu, saudara? Itu cinta kasih yang keliru ya, saudara. Bukan mengasihi, itu cuek namanya gitu. Alias tidak punya cinta kasih kepada domba-domba Tuhan.